Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Seperti biasa kawan, di hari Rabu kita akan mengulas Title Tuesday atau Title Cup edisi 11 September 2024. Tadi malam kawan, admin tidak terlalu deg-degan melihat permainan timnas melawan Australia. Karena kita tahu kawan, Australia merupakan tim kuat. Jadi kalah pun admin juga tidak akan terlalu kecewa ya. Tapi alhamdulillah tim kita mampu menahan gempuran dari Australia. Luar biasa, patut diacungi jempol baris pertahanan kita. Untuk permainan tengah ataupun penyerang kawan, tentu ada penilaian minusnya buat tim kita. Jadi kita harapkan ada perbaikan dari tim kita kawan di center dan penyerangnya. Kok kita bahas bola ya? Tapi alhamdulillah masih diberi poin kita kawan, 1 poin. Sampai ketemu di bulan Oktober nanti, timnas kita berlaga kembali. Oke, lanjut ke catur kawan dari Title Tuesday atau Title Cup edisi 11 September 2024. Setelah memenangkan Speedchess Championship kawan, Magnus Carlsen ini tidak bosan-bosannya bermain online. Dia melanjutkan perjalanannya di Title Cup edisi 11 September 2024. Di sesi awal, Magnus Carlsen menempati posisi kedua di bawah Jan Nepomniachtchi kawan. Jan Nepomniachtchi memenangkan sesi awal. Jan Nepomniachtchi sempat kalah oleh Alexander Bortnyk kawan pada game ke-10. Selebihnya 10 kali menang. Sedangkan Magnus juga sempat mengalami kekalahan di sesi awal oleh Jan Nepomniachtchi. Magnus sempat ditahan remis oleh Alexander Bortnyk. Begitu juga dengan Hikaru Nakamura mempunyai poin yang sama bersama Alexander Bortnyk kawan dengan 9,5 poin. Kemudian di sesi akhirnya Magnus Carlsen ini menempati posisi ketiga di bawah Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura bersama Alexander Bortnyk kawan dengan 9,5 poin. Magnus Carlsen di sesi akhir juga sempat kalah kawan oleh Alexander Bortnyk. Jika di sesi awal bermain remis pada game terakhir, di sesi akhir kawan Magnus dikalahkan oleh Alexander Bortnyk pada game ke-8. Dan bermain remis melawan Hikaru Nakamura dan juga oleh David Parafian di 2 game terakhirnya. Itulah kawan posisi Magnus Carlsen di Title Tuesday edisi 11 September ini. Menempati posisi kedua dan ketiga kawan. Nah, game yang akan kita ulas ini kawan, permainan Magnus Carlsen di sesi awal pada game ketiga kawan. Langsung kita ke papan analisisnya menghadapi seorang International Master asal Polandia. Kenapa saya pilih game ini? Karena nanti kita akan melihat Magnus Carlsen akan korbankan menteri di tahap pembukaan. Masih di tahap pembukaan. Korban menteri, bertukar menteri dengan 3 perwira minor dalam permainan Sicilia Defense kawan. Setelah kuda F3, Magnus melanjutkan Sicilia Prancis dengan pion E6-nya. Jarang sekali Magnus Carlsen dengan pion D6 untuk melanjutkan ke permainan Sicilia Najdorf. Jarang sekali admin menemui Magnus, bahkan hampir tidak pernah kawan kita temui Magnus bermain dengan Najdorf. Memang Magnus bukan pemain Najdorf. Pion E6, pion D4, pion pukul, ambil balik, Sicilia terbuka seperti biasa. Dan Magnus melanjutkan permainan Sicilia kan dengan pion A6. Salah satu bentuk variasi untuk mengajak ke bentuk permainan yang tidak lazim, tidak umum di permainan Sicilia Defense kawan, dengan pion A6 ini. Setelah gajah D3, ini opsi utama untuk merespon Sicilia kan kawan. Gajah D3 untuk percepat rokade, amankan ke sisi raja. Nah, biasanya hitam akan keluarkan gajah C5 untuk serang kuda. Magnus memilih dengan kuda F6 terlebih dahulu. Kalau kalian ingin tahu dengan gajah C5, kuda B3. Nah, gajah akan ditarik mundur ke peta E7 ataupun ke peta A7. Mungkin kalian tertarik untuk menempatkan gajah ini di diagonal A7 G1 sebagai sniper masa depan. Putih akan menetralisirnya dengan menteri ke E2 untuk backup gajah E3 nanti kawan. Kuda C6, gajah E3. Bisa kalian dahului pertukaran langsung atau bermain dengan pion D6. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi dengan kuda F6 Magnus Carlsen bermain. Di sini ada rokade, Magnus menteri C7 kawan. Nah, di sini pion C4, menteri ke E2 yang paling banyak. Selepas dengan pion D6 dan pion C4 baru akan dilanjutkan oleh putih. Dan hitam biasanya akan bermain dengan Fianchetto kawan. Kuda C3, gajah G7. Selanjutnya bisa rokade. Putih langsung bermain dengan pion C4. Magnus kuda C6 menantang pertukaran kuda ditolak dengan gajah E3. Kemudian kuda langsung lompat kembali ke E5 kawan.
mengincar gajah terang pion C4, ataupun ide yang lain, kuda lompat ke petak G4. Kuda E lompat ke petak G4, berikan dukungan menteri, langsung mengincar ancaman di sisi raja. Ini langkah terkuat kawan. Yang paling banyak juga dimainkan oleh hitam di posisi ini. Nah, bisa diantisipasi dengan pion H3 atau pion F3 yang paling banyak juga dengan pion H3. Pion F3 dimainkan oleh putih. Magnus tidak tertarik untuk ambil materi, apalagi pion kawan. Ya, ada menteri C1. Posisi kuda dalam posisi kena pin terhadap menteri. Kalau ada pion B5, putih masih punya pion B3. Magnus kembangkan gajah gelapnya ke C5 untuk segera amankan raja rokade, dan dengan dukungan menteri nanti menekan diagonal ini kawan. Menteri juga mengincar pion B2. Nah, satu-satunya langkah terkuat bagi putih di sini kawan untuk menghindari serangan menteri berikutnya di petak B6 ini. Putih bisa melangkah gajah mundur ke petak F2. Gajah ini harus berkoordinasi dengan perwira yang lain kawan. Ke petak F2 merupakan satu-satunya langkah terbaik. Coba lihat gajah ini berdiri sendirian. Dan sudah sangat jelas terlihat menteri bergerak ke petak B6 mendukung gajah menekan diagonal gelap dan mengincar petak B2. Tapi putih melanjutkan pengembangan perwira kuda C3. Bagi kita cukup normal melanjutkan pengembangan. Tapi kelas master seperti mereka ini adalah kesalahan fatal. Magnus tentu saja dengan menteri B6. Menekan kuda, menekan gajah juga. Satu diagonal bersama raja, mengincar pion B2. Putih gajah E2. Buka akses menteri menjaga kuda. Nah, bagaimana jika menteri hitam ini diserang dengan kuda A4? Garbu juga terhadap gajah kawan. Hitam tidak akan segan-segan korbankan menterinya. Gajah sikat kuda D4 terlebih dahulu, kuda ambil menteri B6, gajah pukul gajah skak, raja bergeser mendapatkan kuda B6. Terasa imbang ya untuk masalah materi pertukaran menteri dengan 3 perwira minor, tapi terkadang dalam permainan kawan, 3 perwira minor akan merepotkan 1 perwira mayor menteri. Tapi gajah E2 terlebih dahulu. Nah, ada satu opsi lagi kawan dengan langkah kuda C ke E2. Backup kuda D4. Apa yang akan dilakukan oleh hitam? Bisa kuda ke C6, memberikan tekanan berat pada kuda ini kawan. Atau menteri ambil pion terlebih dahulu. Itulah kawan. Makanya tadi gajah ini segera dikoordinasikan dengan perwira yang lain yang merupakan langkah terkuat. Tapi kuda C3 pilihan dari putih tadi. Gajah E2 tadi untuk membuka akses menteri menjaga kudanya. Magnus masih ada kuda C6 mundur kembali untuk menekan kuda D4 kawan. Kalau kuda lompat tentu gajah E3 jatuh, kehilangan 1 perwira penuh. Putih memilih dengan langkah kuda A4 sekarang. Sama seperti tadi Magnus korbankan menteri, gajah sikat kuda D4. Kuda ambil menteri hitam B6. Gajah pukul gajah E3 skak, raja bergeser, gajah ambil kuda B6. Masih di tahap pembukaan, Raja Magnus masih belum bergerak kawan. Nah, di sini kawan, menteri naik ke petak D6, kunci posisi raja, mungkin nanti diikuti pion ataupun salah satu benteng, langkah terkuat. Memilih benteng C1 untuk coba mengancam gajah dengan pion C5, blokade dengan gajah langsung ke C5, dan gajah D3. Di sini putih sudah terlihat sulit untuk bermain kawan. Dia tidak mempunyai langkah bagus lagi, dia bingung. Hanya melangkah gajah D3, entah mau kemana gajah ini nanti ke depan. Ya kalau engine sih menyarankan dorong pion saja, maju ke peta E5. Atau membuat pergerakan pion A3, masalahnya masih ada pion A5 kawan, untuk mencegah pergerakan pion B4. Sulit lagi kawan bagi putih walaupun masih punya menteri. Nah, gajah D3 tadi dimainkan oleh putih, Magnus melanjutkan dengan pion D6-nya kawan. Untuk perkuat senternya, perkuat posisi gajahnya, dan gajah pun tidak khawatir kalaupun ada serangan pion B4. Kuda pun juga mempunyai posisi yang bagus untuk keluar menyerang nanti ke depan. Pion F4, putih juga tidak mau menyerah begitu saja kawan, dorong pion buka akses banyak mungkin bagi menteri untuk keluar. Magnus dobrak petak pusat sekarang dengan pion E5 menantang pertukaran. Ditolak dengan pion H3 kawan, ya untuk kontrol petak G4-nya dari aktivitas gajah ini. Kemudian Magnus mulai dorong pion H5-nya. Ada ide pengorbanan nanti kawan dengan gajah G4. Ambil contoh ya. Di sini kalian bermain dengan pion A3.
Memang bukan pilihan terbaik gajah keluar ke petak G4 kawan. Mungkin pion E pukul pion F4 langkah bagus. Tapi ada ide dengan gajah G4 ini masih juga bisa dimainkan. Jangan sampai diambil ya. Kalau diambil skakmat. Discover check. Raja tidak bisa bergerak ke petak G1, ada gajah. Oke. Pion F5 blokade jalur gajah kawan. Kemudian di sini gajah D7. Pion G3. Berikan ruang sebanyak mungkin bagi raja bergerak ke ruang terang. Pion A5 untuk kontrol petak B4 sebelum manuver kuda kawan. Raja G2. Nah, di sini raja hitam naik, koneksikan dua bentengnya, siap di bawah kawan ke lajur G nanti. Benteng E1. Kemudian ada kuda D4 di sini. Posisi yang bagus bagi kuda kawan, mengawal petak-petak terang untuk mencegah pergerakan menteri. Dan juga berikan tempat bagi gajah di diagonal terang panjang. Gajah F1, gajah C6, ancam pion kawan. Kembali ke petak D3, Magnus dengan leluasa kuda ambil pion F5. Diikuti pion didorong lagi mungkin nanti ke depan. Dan juga ada ancaman skak di sini kawan, kehilangan benteng. Raja, maksud saya menteri naik ke petak D2, lanjut putih. Magnus gajah B4 terprovokasi kawan untuk menghindari serangan kuda, bergerak ke ruang gelap dan gajah B4 menusuk menteri benteng. Putih menyerah di langkah ke-25. Berat sudah kawan setelah kehilangan benteng di langkah berikutnya, ya berat bagi putih. Benteng sudah pincang, menteri nanti hanya ditemani gajah terang plus 1 benteng, sudah tidak mungkin lagi bagi putih untuk melanjutkan permainan. Mungkin kalian keluarkan menteri kalau permainan dilanjutkan kawan ya ke petak G5. Nah, di sini ya tentu saja kalian bisa sikat benteng langsung. Nanti sikat, ambil balik. Mungkin kuda ini kembali ke petak D4 kawan. Dan tidak mungkin menteri juga ambil pion G7. Salah satu benteng akan mengikutinya. Nanti bahaya juga. Dan tak perlu kita lanjut lagi kawan ya. Memang masih jauh dari ancaman skakmat. Cuma kekuatan menteri, benteng, plus gajah sulit untuk menandingi perwira-perwira hitam lainnya. 3 perwira minor masih ada di atas papan kawan. Ditemani dengan sepasang benteng. Pionnya pun masih banyak. Masih jauh dari ancaman skakmat. Memang masih menarik bagi kita untuk melanjutkannya. Tapi admin saya rasa kalau diperpanjang nanti kalian akan tidak tertarik juga. Oke, itulah kawan satu kemenangan Magnus Carlsen dengan korban menteri kawan di tahap pembukaan. Luar biasa. Semoga permainan dari Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kalian kawan dengan jebakannya seperti itu tadi. Mungkin bisa kalian terapkan ya kalau langkah-langkahnya sama, dan itu pun kalau kalian hafal ya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Tetap untuk hari ini kita akan ulas permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.